Sebenarnya as it is sih, ya tentang ragu. Jadi kayak waktu lu ada di berada di antara dua pilihan gitu di persimpangan jalan, ya lu pasti kayak sering takut gitu loh. Satu lagu dari Diskoria dengan balada Insan Muda Teman Motion masuk ke jam 1 Still on Motion Work Day. Dan seperti yang sudah Devri janjikan, kita akan ngobrol barengan sama satu musisi ini Teman Motion yang baru aja ngerilis di akhir bulan Juli satu single terbarunya yang berjudul Ragu. Kita akan kulik lebih banyak, gak cuma tentang musisinya sendiri aja, tapi juga tentang lagunya yang berjudul Ragu. Karena gue yakin sih, gak cuma dia aja, gak cuma gue doang, tapi lo dan teman-teman lo juga pasti pernah merasakan lah, atau mungkin sedang merasakan ketika berada di umur seperempat abad. Waduh, pasti banyak banget kebimbangannya, ngerasa masalah hidup tuh berat banget. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita sapa dulu kali ini ya. Halo Rehanur. Hai Devri, apa kabar? Sehat, alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat semua sih. Alhamdulillah. Sampai hari ini. Lagi keadaan kayak gini ya kan. Iyalah, udah paling bener sehat aja dulu. Oh iya kan. Well anyway, tanggal 30 Juli baru aja ngerilis single berjudul Ragu ya. Betul sekali. Congratulations, finally akhirnya rilis juga nih setelah gue baca press release-nya memakan waktu 6 bulan. Tapi sebelum kita bahas produksinya, Ragu tentang apa sih, mungkin bisa lo ceritain ke teman Motion nih Han? Sebenarnya as it is sih, ya tentang ragu. Jadi kayak waktu lo ada di berada di antara dua pilihan gitu di persimpangan jalan, ya lu pasti kayak sering takut gitu loh antara mengambil yang A atau B gitu. Tapi takutnya tuh lebih kayak, aduh nanti kalau gue ngambil yang A, yang B gimana ya, atau sebaliknya gitu. Cuman ya at the end, at some point lo tetap harus jalan gitu. Lo harus tetap memutuskan dan nggak lihat ke belakang lagi. Ya. Dan itu seperti yang gue bilang tadi juga gitu. Banyak yang merasakan hal-hal seperti ini, atau mungkin ada yang teman Motion yang umurnya masih 20-an awal gitu, mendengar cerita-cerita seperti ini kan bikin deg-degan kadang ya, anjir ntar umur gimana nih gue gitu. Tapi ketika lo sudah membuat keputusan dari keraguan yang lo hadapi, itu titiknya tuh di mana sih, kayak udah deh, apakah lo sudah tidak memikirkan apapun itu, kayak harus memilih, atau mungkin ada triggernya yang lain? Saat gue nyadar gue udah terlalu lama stagnan di situ-situ aja sih. Kayak itu pasti kan lebih nggak enak lagi ya, kayak aduh ngelihat dunia tuh bergerak terus tapi gue di situ-situ aja gitu. Jadi kayak gue merasa ya udah harus jalan gitu, mau nggak mau gue harus tetap mutusin dan nggak ngeliat ke belakang lagi. Cuman ya menariknya adalah sebenarnya ini kan akan terjadi terus di hidup lu kan sebenarnya. Betul. Lo akan selalu ada ragunya kayak gitu. Jadi kayak gue nulis lagu ini salah satunya buat reminder ke diri gue sendiri kalau ntar gue ada di persimpangan jalan lagi, lu udah pernah memutuskan sesuatu loh gitu. Jadi udah jalan aja gitu. Oke, berarti memang bisa dibilang lagu ini sangat personal buat lo sebagai jurnal lo juga nanti ketika lo menghadapi keraguan-keraguan lainnya ke depannya ya. Betul banget. Gokil. Nah, salah satu dari yang gue baca bahwasanya seorang Rehanur sebelum menjadi seorang musisi adalah seorang dokter gigi. Apakah itu benar? Iya, betul. Gue menempuh pendidikan dokter gigi, tapi gue cuman sampai pendidikan profesi doang. Jadi setelah lulus S1 kan ada pendidikan profesi, cuman gue di tengah-tengah nggak melanjutkan itu. Dan apakah itu keputusan yang lo ambil akhirnya ke ranah musik? Betul. Jadi antara dua itu. Itu ya, berat sih memang ya kalau disuruh milih ya. Yang satu memang mungkin dua-duanya bisa lo jalankan dari hati gitu, tapi mana yang bisa lo jalankan dengan hati jauh lebih panjang lagi, akhirnya lo milih musik. Betul. Iya, ngikutin kata hati di situ. Oh, kata hati lo menangnya musik kayaknya gitu ya. Ya, walaupun perjalanannya lebih susah, cuman ya kalau udah hati yang ngomong ya. Iya sih, dan gue yakin ketika lo memilih jalur musik, gak cuma diri lo doang yang mempertanyakan, pasti keluarga lo juga mempertanyakan gitu kan. Dan bukan hanya keluarga, jadi kayak teman-teman, kolega-kolega juga pasti itu, wah banyak sih waktu itu. Betul, karena masalahnya dokter gigi gitu kan, salah satu profesi yang sangat menjanjikan sekali, tapi akhirnya lo lebih memilih musik. Nah, iya betul. Ketika berarti di tahun 2019 ya, lo ngerilis single pertama berjudul House of Cards. Iya. Nah, kalau misalkan, ini correct me if I'm wrong gitu, kalau nggak salah, ini Ragu adalah single pertama lo yang ditulis dengan lirik bahasa Indonesia. Iya betul. Kenapa akhirnya memilih lirik bahasa Indonesia di sini Han?
Jadi sebenarnya pas gue menulis lagu ini tuh waktu itu gue lagi ada di dalam kayak gue mengkarantina diri gue sendiri. Jadi selama sebulan di suatu tempat gue bener-bener nulis lagu-lagu baru gitu. Pada saat itu gue merasa musik gue lumayan stagnan gitu. Kayak gue kalau ngambil gitar rasanya tuh gitu-gitu aja gitu lagunya. Salah satu eksplorasi yang gue lakukan selain musiknya adalah liriknya juga gitu. Gue pengen nulis lirik di dalam bahasa Indonesia di solo project gue. Gue sebelumnya udah pernah nulis bahasa Indonesia di band-band gue yang lain, tapi yang di solo project ini baru pertama kali. Ternyata lebih lebih lepas aja gue kayaknya dalam ngomongin yang pengen gue sampaikan. Oke. Dan sebenarnya ini yang gue selalu menarik gitu, ngobrol ke musisi-musisi yang pada akhirnya berani merilis musiknya mereka dengan lirik bahasa Indonesia, dimana sebelum-sebelumnya rilis bahasa Inggris, terus ke bahasa Indonesia. Tantangannya gue yakin pasti jauh lebih berat kan, ketika lo nulis lirik bahasa Indonesia. Sebenarnya kayaknya menurut gue intinya adalah takut sih, kayak takut cheesy, takut terlalu menye gitu. Tapi at least sebenarnya yang penting adalah ya be genuine aja sih. Kayak lo mau ngomongin apa ya udah sampein seadanya gitu loh. Apa adanya, bukan seadanya. Betul. Jadi kayak ya kalau misalkan emang lo udah bener-bener pengen nyampein itu dari hati, gue rasa lirik apapun nggak akan cheesy. Betul. Yang lo juga yakin dan semoga emang pada intinya adalah pesannya nyampe ke orang yang pengen lo tuju, which is adalah betul. Lo, gitu kan.